Jadi saya itu diminta ketemu Pak Rosan di tengah-tengah pergolakan ini mau menuju ke sini. Pak Rosan minta saya gabung di 02. Saya sampaikan Pak Rosan, kenapa saya mesti gabung 02? Saya ini akademisi, saya ada di mana-mana. Toh saya bantu Pak Prabowo minta apa nih untuk bikin roadmap pertahanan kalau jadi presiden. Saya di tim itu Pak. Oke. Bahwa pembelian Mirage walaupun batal, tetapi pembayaran 7% komisi sudah diterima cash. Itu sudah rame di Uni Eropa Pak. Yang ngangkat berita udah bukan berita ini, international news. Siap. Ada isu hoax baru datang dari kalangan buzzer. Mereka bilang Pak Prabowo diduga melakukan suap atau penggelapan transaksi pesawat Mirage dari Qatar. Ini adalah permainan media sangat busuk dan sudah kelewat batas. Apalagi mendekati hari pencoblosan. Bahwa saya sebelumnya tidak pernah mengenal Bu Kony. Sebelumnya ya, saya tidak pernah mengenal Bu Kony. Kemudian saya dikontak oleh Ketua Tim Media Pak Prabowo bahwa Bu Kony ingin bertemu dengan saya. Saya tanya untuk apa? Untuk dua hal. Satu, ingin bergabung dengan tim Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan juga ada aspirasi pribadi beliau. Saya bilang ya kalau ada orang mau bergabung tentunya saya selalu terbuka, ya kan. Dan kemudian beliau didampingi oleh ada satu orang lagi saya lupa, kemudian oleh Ketua Tim Media Mas Angga datang ke kantor saya. Koni beberkan skenario Prabowo jabat hanya 2 tahun. Koni menyebut calon Presiden Prabowo Subianto hanya akan menjabat selama 2 tahun dan akan digantikan oleh pasangannya Cawapres Gibran apabila terpilih dalam pilihan Presiden 2024. Lalu dia menyenggol Pak Rosan seakan-akan Pak Rosan yang mengatakan pernyataan tersebut. Rosan membantah pernyataan tersebut dan menyatakan bahwa Koni menyebarkan hoaks, dan pada saat itu Koni meminta jabatan Wakil Menteri Pertahanan atau Wakil Menteri Luar Negeri. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan isu yang sementara ini ya berkembang di tengah masyarakat, yakni salah satu capres, dalam hal ini adalah Pak Prabowo Subianto, terindikasi atau terlibat dalam kasus korupsi. Dan menurut informasinya bahwa beliau lagi ditelusuri oleh Uni Eropa karena keterkaitan dengan korupsi pengadaan pesawat tempur Mirage ya dari Qatar. Dan hal ini memang ya sudah menyita perhatian publik tentunya, dan oleh karena itu pasti banyak para pendukung Pak Prabowo jadinya risau, galau dengan situasi ini. Apakah benar terjadi seperti itu? Dan tentunya juga perkembangan yang akhir-akhir ini yang menjelang Pilpres, pasti banyak hal yang terjadi di tengah masyarakat. Dan oleh karena itu pada video kali ini saya akan mereaksi beberapa video, mulai dari pernyataan seorang pengamat militer, Ibu Kony, yang mengatakan bahwa ia pernah dihubungi oleh Ketua TKN Prabowo Gibran untuk menjadi bagian dalam TKN Prabowo Gibran, kemudian dia putuskan tidak bergabung. Lalu ada juga isu keterlibatan korupsi Pak Prabowo dalam pengadaan pesawat tempur Mirage dari Qatar, dan juga ada beberapa hal yang memang lagi berkembang akhir-akhir ini. Tentunya tanggapan ini akan diberikan oleh tokoh atau juga ketua tim dari TKN Prabowo Gibran dan juga beberapa anggota TKN yang menanggapi isu-isu yang berkembang liar saat ini, sehingga tentunya para pendukung Prabowo tidak menjadi bimbang ataupun ragu karena isu tersebut. Baik, sebelum kita masuk ke videonya, terlebih dahulu seperti biasa kepada para sahabatku sekalian yang mungkin ingin mengikuti video-video kami di channel ini secara terus-menerus, jangan lupa terlebih dahulu untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol subscribe dan juga membunyikan tanda loncengnya, agar setiap video baru yang nanti kami upload di channel ini, saudara sekalian bisa mengikutinya dari waktu ke waktu. Baik, yang pertama kita akan dengarkan bersama apa pernyataan dari Ibu Kony Bakri, yang juga adalah seorang pengamat militer, dan saat ini juga beliau adalah salah seorang caleg dari Partai PDI Perjuangan. Oleh karena itu,
Kita langsung saja ke videonya. Jadi saya itu diminta ketemu Pak Rosan di tengah-tengah pergolakan ini mau menuju ke sini. Pak Rosan minta saya gabung di 02. Saya sampaikan Pak Rosan, kenapa saya mesti gabung 02? Saya ini akademisi, saya ada di mana-mana. Toh saya bantu Pak Prabowo minta apa nih untuk bikin roadmap pertahanan kalau jadi presiden. Saya di tim itu Pak. Oke. Lalu dia bilang nggak bisa, harusnya Mbak Koni lebih clear, pakai baju biru muda masuk. Saya bilang, sebentar, sebelum saya bilang apa dulu, saya mau tanya, emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Ini nyampaikan Pak Rosan loh, duta besar kita mantan di Amerika. Jadi rencananya 2 tahun. 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun, sebentar Pak Rosan. Jadi akan 2 tahun, lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gua bodoh aja nih. Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Kalau saya jadi Gibran atau jadi Pak Jokowi, saya matiin besok. Loh, betul nggak sih? Ya. Kalau dia bisa mengkhianati Ibu Megawati Soekarno Putri dengan segala perjuangan yang menjadikan dia ada di istana sampai 2 kali, ada jadi gubernur Jakarta, ada jadi wali kota, apa bedanya dia bisa bunuh Pak Prabowo di tengah jalan? Makanya statement saya kan jadi kuat bahwa Pak Prabowo itu digunakan, bahwa Gibran itu memberatkan. Itu kan bahasa-bahasa saya, dan saya of course saya bilang sama Pak Rosan, saya nggak mungkin ada di sana. Baik sahabat sekalian, memang pernyataan Ibu Koni ini cukup kontroversial ya. Beliau mengatakan bahwa ya kalau Pak Prabowo kalaupun jadi presiden mau berapa lama. Dan dijawab oleh Pak Roslan bahwa ya hanya 2 tahun, karena sisanya akan dilanjutkan oleh Gibran. Dan lagi-lagi Ibu Koni mengatakan bahwa ya kalau memang begitu, kenapa Pak Jokowi tidak membiarkan Pak Prabowo hidup sampai dengan 2 tahun seperti itu untuk memimpin Indonesia. Nah, ini kan memang pernyataan-pernyataan yang sangat tidak masuk akal dan hanya mau mengadu domba sebenarnya. Karena mungkin yang mereka lihat selama ini kedekatan yang sungguh akrab, sungguh intim antara Prabowo dan Jokowi, sehingga memang untuk bisa memporak-porandakan hubungan yang begitu intens saat ini hanya dengan cara-cara seperti ini. Sehingga seolah-olah bahwa memang benar pernyataan Pak Roslan itu demikian, lalu mengajak Ibu Koni untuk masuk menjadi TKN. Oke lah kalau itu bagian dari politik untuk pendekatan dan lain sebagainya, iya. Tetapi Ibu Koni menolak hanya dikarenakan apa? Harus berbaju biru, ya artinya bahwa untuk masuk menjadi bagian dari TKN. Tetapi Ibu Koni menolak. Kaget-kaget Ibu Koni menjadi caleg dari Partai PD Perjuangan. Artinya apa? Bahwa memang Ibu Koni mungkin melihat bahwa ya tidak potensial sepertinya waktu itu, karena kemungkinan besar bahwa Pak Prabowo gak bakal bisa jadi presiden ataupun apa. Sehingga menurut Ibu Koni ini ya mungkin ya lebih enakan ya jadi caleg saja kalau begitu dari partai lain. Dan hal itu ya putuskan dengan Partai PD Perjuangan. Seperti itu. Bahwa pembelian Mirage walaupun batal, tetapi pembayaran 7% komisi sudah diterima cash, itu sudah rame di Uni Eropa Pak. Yang banget ngangkat berita udah bukan berita ini, international news. Siap. Jadi barusan Pak Dasko bilang, kakak tolong itu kan belum confirm. Loh, gue nggak bisa stop, itu di dunia internasional. Ini bukan pamannya Gibran yang ngeluarin berita. Kalau paman Gibran bisa di stop. Nah, jadi memang sudah kacau dunia ini. Nah, tapi saya bilang, saya terus percaya, saya tuh muridnya Pak Ken, dan saya selalu diajari Pak Ken untuk tegak lurus dan jalan pada jalan yang benar. Karena ketika kita dihujat, kita diintimidasi, kalau kita tetap yakin, pasti akan Tuhan menunjukkan jalan dengan cara. Pasti nggak ada yang tahu seorang Koni Rahakundini Bakri bisa diintimidasi kan Pak Ken? Oh, saya mesti cerita, ini mohon maaf, ini bukan curhat. Saya sudah di warning, jangan ganggu Gibran. Siapa yang? Orang terdekatnya 08. Jangan ganggu Gibran. Kalau itu sudah di warning begitu? Oh udah. Jangan ganggu Gibran. Jangan. Tapi ganggu Prabowo boleh. Entar dulu. Bukan. Kalimat berikutnya yang seksi. Kalimat berikutnya yang seksi. Karena kalau Jokowi sebagai orang Solo punya keris sepanjang sejengkal, Gibran kerisnya 2 jengkal. Saya sampai kaget loh, 3 kali diulang. Wah, saya bilang ini pasti ada sesuatu gitu. Makanya menurut saya ya saya sih cuma siapkan mental aja. Berarti kan ancaman itu mengikuti apa yang saya ucapkan. Apalagi ketika di istana saya menyatakan kalau Pak Mahfud mundur,
harusnya Pak Jokowi berjiwa ksatria untuk juga turun dari jabatan presiden. Baik sahabat sekalian, memang pernyataan dari Ibu Koni ini sangat tidak masuk akal. Karena begini, yang pertama, ia buka soal ini ya di saat-saat terakhir ya, saat-saat injury time menjelang Pilpres. Kalau itu memang hal ini benar, kenapa tidak dari awal dibuka? Kalau itu memang ini benar, itu yang pertama. Yang kedua, ada isu bahwa sudah 7% komisi dari pembelian pesawat itu sudah diterima. Ya, sudah diterima oleh Pak Prabowo, dan itu menurut data dari Uni Eropa menurutnya. Nah, ini kalau Ibu Koni memang benar-benar mencintai bangsa ini, tentunya juga pasti punya perhatian tersendiri. Ya, saat-saat awal itulah kesempatan untuk bagaimana mengungkap kalau memang benar. Tapi kalau saat-saat seperti ini baru diungkap lalu tidak lanjut, ya sama dengan bohong. Karena sebuah informasi akan menjadi valid jika dibuktikan, dan pembuktian itu tentu melalui prosedur yang benar. Lalu yang berikut di sini dikatakan bahwa ia juga diintimidasi agar jangan mengganggu Gibran dan lain sebagainya. Banyak hal ya tentunya. Secara kemampuan personal, skill, kita akui Ibu Koni adalah orang hebat ya, pengamat militer, dan beliau memang cukup lama di Israel. Dengan beliau punya basic ilmu yang dimiliki, itu tidak diragukan lagi untuk seorang Ibu Koni Brakri. Tetapi yang sangat disayangkan adalah pernyataan-pernyataan kontroversi seperti ini, mengapa baru sekarang disampaikan? Dan mengapa tunggu harus menjadi caleg dari Partai PD Perjuangan baru Ibu berkuar-kuar atau menyampaikan hal ini? Kalau Ibu seorang pengamat militer sejati yang benar-benar tidak terafiliasi dengan salah satu partai, tentu apa yang menjadi pembicaraan Ibu sangat diakui. Dulu saya yakin sebelum menjadi bagian dalam salah satu partai, pernyataan Ibu itu kami sangat kagumi dan luar biasa mengikutinya. Tetapi ketika Ibu sudah berseragam salah satu partai, ya hasil akhirnya walaupun itu mungkin persoalan-persoalan yang masuk akal, persoalan-persoalan yang mungkin benar terjadi sekalipun, orang jadinya juga sudah kurang percaya. Karena ini tidak objektif lagi. Bisa jadi karena soal apa? Ya soal suka tidak suka, soal dia adalah lawan politik saya atau bukan. Karena ini Ibu sudah terafiliasi dengan salah satu partai. Jadi alangkah baiknya omongan Ibu yang bagus tadi itu bisa disampaikan ke tempat yang benar, dan kalau memang benar buktikan, supaya masyarakat juga mengakui bahwa Ibu Koni omong itu benar. Tetapi kalau hanya omong dan lepas, ya sama saja dengan bohong. Takutnya ujung-ujungnya fitnah. Nah, ini yang menjadi kendala. Yang kita harapkan adalah Ibu Koni menjadi orang yang benar-benar profesional, tetapi sangat disayangkan saat ini beliau adalah seorang caleg. Sehingga apapun bentuk penyampaiannya, narasi yang dibangun, pasti yang dibacanya sudah tidak seperti dulu lagi, Ibu Koni yang dulu lagi. Tidak seperti Ibu Koni yang seorang pengamat militer dulu yang ketika memberikan statement itu sangat ditunggu-tunggu. Nah sekarang justru statementnya justru ya lebih banyak ke urusan-urusan politik seperti itu. Ya, karena memang ya sudah menjadi bagian dalam salah satu partai. Baik, kita lanjut ke video berikutnya berupa tanggapannya dari masyarakat terkait hal ini. Tadi mengenai pesawat Jet Mirage yang temuan. Oh, yang berita yang sekarang rame. Aduh, kalau itu saya nggak berani salah ngomong begini ya. Mirage ini setahu saya sudah batal. Oke, setahu saya sudah batal. Tetapi berita yang naik di berita dan ini dari sebenarnya dokumen EU itu sudah beredar beberapa hari lalu, dan dokumen diplomatik beredar beberapa hari yang lalu, ya kan? Yang ada menurut saya adalah sekarang urusannya bukan Pak Prabowo dengan apapun Mirage itu, ya, karena setahu kita sudah batal. Tapi ada masalah lebih besar. Masalah lebih besarnya adalah EU ini sangat korek terhadap kasus-kasus seperti ini. Jadi alutsista itu, procurement itu sangat hati-hati. Jadi namanya ada apa, penggelapan, ada markup, itu sangat hati-hati. Nah, masalah sekarang ada dokumen bocor dari Ceko. Setahu saya kan begitu. Dokumen ini bocor kemudian terdeteksi, dan setahu saya lagi EU itu sudah mengirimkan kawat ke kedutaan besar Amerika di Jakarta mempertanyakan. Jadi sekarang yang kita dalam bahaya adalah EU itu akan membongkar pasti semua. Kenapa urutannya apa? Apalagi kalau kita baca dokumennya. Sekali lagi ya, saya tuh tidak investigasi ini, saya cuma ngomong dari apa yang saya terima dari kawan-kawan diplomat, dari kawan-kawan pertahanan.
Jadi yang saya tahu itu adalah di berita itu disampaikan bahwa komisi 7%-nya itu sudah diterima oleh Pak Prabowo dengan pesawat pribadi, kalau nggak salah begitu ya. Nah padahal, sekali lagi nih saya ngomong gini ya, lihat dokumen, yang kita mesti luruskan satu, setahu saya Miras sudah batal. Tapi yang kedua, yang kita mesti hati-hati dan Indonesia mesti hati-hati, tuntutan EU ini akan panjang. Karena EU melakukan ini dan akan sampai ke akarnya, benar atau tidaknya kan nggak tahu gitu kan. Ke akarnya karena untuk menjaga bagaimana currency EU itu terhormat. Tugas kita menjaga rupiah kita tetap terjaga terhormat dan membuktikan bahwa memang tidak terjadi. Tapi sekali lagi kita menuntut saja sekarang untuk mengklarifikasi sendiri, mungkin Pak Prabowo Subianto sendiri dipertanyakan, karena di berita yang beredar itu dan di diplomatik paper yang kita terima dan kawat yang kita terima adalah sekitar 40% dari komisi sudah diterima beliau di Qatar dan dibawa dengan jet pribadi. Sekali lagi saya nggak tahu karena saya sudah lama tidak ikut di Kemhan. Kemhan sekarang kan sudah berubah, semuanya dilakukan sangat tertutup. Jadi silakan tanyakan langsung ke Pak. Tapi kalau instansi kita bisa membantu Wah ini akan lebih powerful dari KPK. Akan lebih powerful daripada KPK. Karena apa saya pikir ya, EU itu punya elemen kuat sekali. Bayangkan tadi saya bilang, saya saja sempat melihat kawat dia ke kedutaan Amerika. Artinya EU itu ingin sekali menjaga kehormatan semua procurement-nya, currency-nya dengan baik supaya dapat tetap dipercaya oleh masyarakat dunia. Tugas kita sekarang akhirnya adalah meyakinkan bahwa miras ini tidak ada, kemudian meyakinkan Pak Prabowo tidak ada juga, ya kan, menerima itu. Dan itu saya rasa harus bertanya langsung kepada beliau karena saya tidak mewakili beliau dan juga bukan di Kementerian Pertahanan. Ya. Pak Koli, satu pertanyaan yang terakhir. Kalau ini keyakinan semua ya, termasuk elemen akademisi, termasuk juga para jenderal-jenderal ini. Kira-kira Baik sahabat sekalian, memang Ibu Koni sangat bersemangat sekali untuk berbicara soal ini. Tetapi nanti kita akan buktikan apakah benar informasi itu dan juga kevalidan datanya, informasi yang disampaikan seperti ini. Karena segala sesuatu akan menjadi valid dan juga real jika sudah dibuktikan. Karena sampai dengan saat ini memang ya isu itu terus berkembang, digoreng sana sini karena memang hamin berapa mau pencoblosan ini. Dan apalagi ini digoreng oleh ya Uni Eropa tadi disampaikan. Ya sangat wajar lah orang yang paling mendukung Pak Jokowi untuk melanjutkan hilirisasi adalah Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo bakal digadang-gadang jika menang Pilpres, maka dia akan melanjutkan yang namanya hilirisasi. Dan hilirisasi itu sangat dibenci oleh Uni Eropa, dan bahkan mereka sampai dengan menggugat Indonesia di WTO. Dan itu terbukti belum terlalu lama dan kita masih ingat itu. Sehingga hal-hal sekecil ini pasti akan dibesar-besarkan. Dan semuanya tinggal pembuktian. Apa benar Pak Prabowo setega itu atau Pak Prabowo melakukan hal tersebut. Jika terbukti ya silakan diproses. Tetapi kalau tidak terbukti sangat disayangkan. Kalau memang Pak Prabowo sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa untuk menjadi pemimpin, apapun bentuk intimidasi, apapun bentuk fitnah yang dilontarkan, pasti semuanya akan terpental. Sudah terbukti, dulu sebelum Pak Jokowi menjadi presiden pun banyak hal ya, dilontarkan isu-isu berkembang, berbagai macam cara. Tetapi sangat disayangkan semuanya mental, dikarenakan memang itu Pak Jokowi sudah menjadi pilihan Tuhan. Dan saya sangat yakin, ya kalau memang Pak Prabowo benar melakukan itu, maka semuanya akan terkuat. Tetapi jika tidak, dan itu hanyalah sebuah fitnah, maka ia akan mulus untuk terpilih menjadi RI 1. Ya, itu kan setiap warga negara itu punya ya kedudukan hukum yang sama. Kalau memang itu benar dilakukan, silakan diproses. Tidak usah berkor-kor seperti ini. Ya, dan kenapa harus tunggu menjelang seperti ini, pemilu baru disampaikan. Dan ini kan hanya salah satu bagian dari pembunuhan karakter sepertinya. Tetapi sangat disayangkan, rakyat sudah terlalu jauh jatuh cinta terhadap Prabowo Gibran. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan bersama apa komentar dari salah seorang anggota TKN, Prabowo Gibran, yang juga adalah mantan Menteri Perdagangan. Kira-kira komentarnya terkait dengan isu korupsi yang terjadi atau yang merupakan pelaku, yang diduga pelakunya adalah Pak Prabowo, terkait dengan pengadaan pesawat tempur Mirage dari Qatar. Apakah benar demikian? Kita dengarkan pendapat atau pernyataan dari Pak Lutfi yang juga adalah mantan Menteri Perdagangan ini. Mari kita dengarkan komentarnya.
Ada isu hoax baru datang dari kalangan buzzer. Mereka bilang Pak Prabowo diduga melakukan suap atau penggelapan transaksi pesawat Mirage dari Qatar. Ini adalah permainan media sangat busuk dan sudah lewat batas. Apalagi mendekati hari pencoblosan. Nama saya Muhammad Lutfi. Saya sudah menjabat sebagai Menteri Perdagangan di bawah Pak SBY dan Pak Jokowi keduanya. Sebagai Mendak ke-28 dan ke-33. Sini saya akan jelaskan. Mirage 2000-5 adalah pesawat tempur dari Prancis yang saat itu menarik untuk kita beli demi meningkatkan kesiapan tempur TNI Angkatan Udara kita. Pemerintah Qatar memang ingin menjual pesawat bekas tersebut dan transaksi yang dilakukan secara tunai. Namun pemerintah Indonesia ingin membelinya dengan cara hutang. Atas dasar itu, Indonesia menggunakan agen perusahaan dari Republik Ceko. Namun karena keterbatasan anggaran kita, pembelian dengan cara utang ini akhirnya batal dilaksanakan. Inilah fakta yang sesungguhnya. Kalau barang saja belum ada dan dealnya ditiadakan, kok bisa dikatakan korupsi? Di mana pemikiran kritis dan logisnya? Ini satu latihan untuk berpikir logis. Video atau informasi yang kamu lihat itu disebar oleh buzzer atau resmi dari tim ses sebuah paslon. Kalau buzzer-buzzer saja, semakin dipertanyakan dong hoaxnya. Gosip ini yang dibahas buzzer 4 hari sebelum Pilpres, apakah bukan framing atau pembusukan politik? Saya mohon Anda semua untuk berpikir kritis, logis, menggunakan fakta dan data yang ada di hari-hari menjelang pemilu ini. Semoga sekarang sudah jelas. Baik sahabat sekalian, kita sudah mendengarkan bersama komentar dari Pak Muhammad Lutfi yang juga adalah mantan Menteri Perdagangan era SBY dan juga Pak Jokowi. Di sini ia menggambarkan bahwa isu yang berkembang itu adalah permainan media yang sangat busuk. Dikarenakan apa? Karena memang transaksi itu tidak terjadi untuk pembelian pesawat Mirage itu. Ya, pesawat Mirage dari Prancis yang rencananya dijual oleh pemerintahan Qatar ke Indonesia, tetapi pada akhirnya tidak jadi. Rencana awalnya pemerintah Qatar mau menjual kepada Indonesia dengan secara tunai, tetapi Indonesia menginginkannya dengan utang. Tetapi ternyata dalam perjalanan transaksi tersebut dibatalkan sehingga memang tidak terjadi transaksi. Nah, kalau tuh memang tidak terjadi transaksi lalu harus dikatakan korupsi, itu kira-kira dari mana? Dan ini besar harapan kita, isu hoax yang sementara beredar ini tadi sudah dijelaskan bersama dan kita dengar sekalian, ya, bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Lutfi bahwa transaksi itu memang tidak terjadi. Kalau transaksinya saja tidak terjadi, bagaimana bisa melakukan korupsi? Ya, jadi itu kira-kira beliau punya tanggapan atau respon terhadap isu yang sementara berkembang saat ini. Mudah-mudahan dengan penjelasan beliau ini bisa memberikan pencerahan untuk kita sekalian sehingga tidak mudah untuk termakan yang namanya hoax. Apalagi tinggal H-2 ya pencoblosan ini. Mudah-mudahan masyarakat atau rakyat Indonesia tetap teguh dengan pendiriannya dan tidak mudah termakan dengan isu hoax, dan bahkan ada pemutaran film dokumenter yang menyita perhatian publik yang isinya kita sudah pada tahu. Kira-kira itu ya. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan bersama klarifikasi atau tanggapan dari TKN Prabowo Gibran terkait isu yang sementara berkembang liar saat ini. Mari kita dengarkan. Tegas, TKN sebut hoaks soal isu pembelian pesawat Mirage Qatar oleh Prabowo. Teman-teman, hari ini kami ingin memberikan bantahan ya, dan tambahan penjelasan atas hoax atau fitnah yang beredar sejak kemarin, sepertinya kemarin sore banyak dihubungi wartawan soal adanya berita bahwa Komisi Anti Korupsi Uni Eropa memburu Pak Prabowo atas kasus korupsi pembelian pesawat tempur bekas dari Qatar yang melibatkan salah satu perusahaan di Eropa. Sumbernya di Twitter, lalu ada beberapa online yang mengutip. Ya teman-teman, yang jelas sejak awal kami katakan bahwa 1000% berita tersebut adalah bohong. Ya. Baik substansi maupun embel-embelnya semuanya bohong, dan 1000% tidak mungkin. Karena itu ini berita yang tidak mengandung kebenaran
kami ya tim kampanye nasional Prabowo Gibran tengah mencadangkan hak kami untuk melakukan upaya pembelaan hukum dan penegakan hak kami dengan melaporkan orang-orang yang melakukan fitnah ini ya. Dan sekaligus kami mengingatkan kepada jangan ikut memforward hal yang sudah pasti tidak benar. Baik sahabat sekalian, itulah komentar atau tanggapan dari Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Bung Habibur Rahman. Beliau menanggapi isu yang sementara beredar saat ini bahwa Pak Prabowo lagi diburu terkait dengan isu korupsi pengadaan pesawat tempur Mirage dari Qatar ya. Dan itu memang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Lutfi bahwa memang transaksi itu terjadi, bagaimana bisa adanya korupsi. Dan juga tadi sudah didengarkan bersama bagaimana Bang Habibur Rahman menyampaikan bahwa mereka akan melakukan upaya hukum untuk ya minimal melaporkan orang-orang yang punya niat jahat yang telah membuat fitnah di mana Pak Prabowo dikatakan terlibat kasus korupsi pengadaan pesawat tempur ini. Dan untuk kita ketahui bahwa memang menjelang Pilpres seperti saat ini, tentu isu-isu ini akan bertebaran. Dan ini adalah bagian atau ya bentuk kepanikan dari tim lawan terhadap elektabilitas Prabowo Gibran yang terus melonjak, yang terus meroket. Hal ini ya tentu dari kubu-kubu lain akan melihat ini sebagai sebuah ancaman. Maka apapun caranya pasti akan diupayakan untuk menjatuhkan elektabilitas Pak Prabowo. Apalagi ini tinggal H-2, jelas upaya itu ada. Jadi dalam waktu bersamaan dan mendekati Pilpres, isu soal korupsi yang dilakukan oleh Pak Prabowo dalam pengadaan pesawat tempur Mirage dari Qatar juga berlangsung. Di lain sisi diputarnya film dokumenter tentang Dirty Vote. Nah di sini kan sebenarnya rakyat sudah paham. Ya, mungkin cara-cara strategi seperti ini dulu barangkali, tetapi sekarang dengan perkembangan zaman media sosial yang begitu berkembang pesat, rakyat tidak bodoh lagi. Rakyat sudah bisa tahu kemana arah langkah mereka akan menggiring masyarakat ini. Dan masyarakat sudah paham, tidak membiarkan diri mereka digiring oleh orang-orang yang dengan muatan kepentingan tertentu. Jadi mereka kalau sudah putuskan siapa yang bakal memimpin mereka dan mereka pilih, tentu mereka akan bersikukuh tetap berpegang teguh pada pilihan mereka dan tidak mudah digoyangkan dengan isu-isu seperti ini. Nah ini kan dari TKN Prabowo Gibran bakal melaporkan orang-orang melakukan fitnah itu. Silakan orang-orang yang menyampaikan atau melakukan fitnah itu buktikan bahwa apa yang mereka sampaikan itu bukan fitnah tetapi sebuah kenyataan. Silakan dibuktikan, tetapi kalau tidak dibuktikan ya sayang. Hanya buang-buang waktu, hanya untuk menjatuhkan kredibilitas seseorang atau juga menjatuhkan elektabilitas, atau juga ini bagian dari pembunuhan karakter terhadap diri seseorang. Namun ya masyarakat tentu sudah paham, sudah sangat paham sekali terkait dengan politik saat ini yang terjadi di tanah air. Berbagai macam upaya saling potong sana sini itu pasti ada dan tidak dibuat saat-saat ini, bahkan di saat-saat kampanye pun ada. Ya, menjelang berakhirnya masa kampanye pun saling sikut-menyikut, senggol-menyenggol tetap ada. Tetapi tidak pernah mematahkan elektabilitas dari seorang Prabowo Gibran yang terus meroket. Dan hampir bisa dipastikan Pilpres kali ini berjalan satu putaran. Oleh karena itu, apapun langkahnya, tentu orang tidak akan tinggal diam untuk menghadapi atau melihat situasi yang menguntungkan Pak Prabowo saat ini. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan bersama apa komentar dari TKN Prabowo Gibran. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua TKN Prabowo Gibran, Bung Roslan. Mari kita dengarkan bersama. Klarifikasi penting dari Ketua TKN. Pertama-tama terima kasih kepada seluruh teman-teman media yang telah hadir pada siang hari ini di masa tenang ini, yang dimana mestinya adalah masa-masa tenang, tapi karena pagi ini saya mendapatkan banyak WA masuk ke saya yang bertanya mengenai hal ini karena beredar di banyak sosial media. Dan pertama-tama tentunya saya sangat terkejut dan juga sedih juga gitu ya, karena ini datang dari Ibu Koni yang seorang akademisi dan intelektual yang mestinya tidak memberitakan berita-berita yang tidak benar.
berita-berita kebohongan seperti itu. Kalau boleh saya cerita sedikit biar semuanya pada jelas ya, bahwa saya sebelumnya tidak pernah mengenal Bu Kony sebelumnya ya. Saya tidak pernah mengenal Bu Kony, kemudian saya dikontak oleh Ketua Tim Media Pak Prabowo bahwa Bu Kony ingin bertemu dengan saya tanya untuk apa? Untuk dua hal. Satu, ingin bergabung dengan tim Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan juga ada aspirasi pribadi beliau. Saya bilang ya kalau ada orang mau bergabung tentunya saya selalu terbuka ya kan. Dan kemudian beliau didampingi oleh ada satu orang lagi saya lupa, kemudian oleh Ketua Tim Media Mas Angga datang ke kantor saya. Itu bulan November akhir ya, bulan November akhir datang ke kantor. Kemudian beliau bilang apa yang disampaikan beliau ini, bahwa beliau memang ingin bergabung kepada tim TKN, ingin bergabung ya. Tentunya saya menyambut baik, tapi beliau juga menyampaikan bahwa beliau ini bingung juga karena selama ini sudah menjelek-jelekan Mas Gibran terutama ya, Pak Jokowi, tapi terutama Mas Gibran, dan banyak ya yang diucapkan oleh beliau yang mungkin saya tidak sampaikan di sini karena agak kasar ya mengucapkan mengenai Mas Gibran ya. Dan kemudian beliau saya bilang ya kalau mau bergabung ya udah Ibu deklarasi saja, kemudian bekerja yang baik untuk tim kami. Beliau ini bingung, dia bilang waduh saya udah sering ngejelekin Gibran, dia bilang ini deh saya liburan ke Eropa dulu 1-2 minggu ini, liburan 1-2 minggu ini, kemudian saya akan kembali dan saya akan deklarasi, akan join, gabung lah, dia bilang. Tapi saya mesti mikirin alasannya nih, exitnya, beliau bilang lebih tepat, exitnya, alasannya, karena selama ini saya kan udah ngejelek-jelekin, biar kelihatan bagus alasan saya. Ya Ibu pikirkan saja silahkan, saya bilang gitu. Dia bilang oke. Dan beliau Ibu Kony juga mau ketemu Mas Gibran. Saya bilang ya kalau Ibu sudah menyatakan dukungan ya oke, nanti silakan saya atur ketemu dengan Mas Gibran. Dan saya sempat sampaikan juga itu ke Mas Gibran. Baik sahabat sekalian, jadi ini menurut apa yang disampaikan oleh Ketua TKN Prabowo Gibran ini bentuk klarifikasi atas pernyataan Ibu Kony yang mengatakan bahwa ia didatangi oleh Pak Ruslan. Tetapi menurut Pak Ruslan, Ibu Kony yang mendatangi dirinya dan mau mengajukan dirinya untuk bergabung di TKN Prabowo Gibran. Tetapi beliau menyampaikan bahwa dia tidak enak hanya karena sudah terlebih dahulu menjelek-jelekan Mas Gibran. Nah, lalu ia harus kemana dulu? Ia ke Eropa dulu, liburan dulu, pulang baru putuskan. Ternyata beliau pulang dan memutuskan untuk masuk di kubu sebelah dan saat ini menjadi caleg dari Partai PD Perjuangan. Jadi kurang lebih seperti itu. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Kony tadi ya berarti berseberangan dengan apa yang disampaikan oleh Bang Ruslan ini. Jadi kira-kira pernyataan mana yang benar kita sendiri tidak tahu. Sehingga kalau memang yang kebenarannya itu hanya harus bisa dibuktikan. Tetapi kalau tidak bisa dibuktikan berarti itu sama dengan omong-omong saja. Tidak ada sesuatu yang sifatnya realita, tidak ada. Sehingga kalau memang Ibu Kony omong berapi-api bahwa ia diminta diintimidasi untuk jangan mengganggu Mas Gibran dan lain sebagainya, ya itu juga harus bisa dibuktikan. Kalau tidak bisa dibuktikan ya dianggaplah sebagai bagian dari bunga-bunga demokrasi yang menjelang pilpres seperti saat ini. Jadi masyarakat hendaknya tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu atau pernyataan-pernyataan dari para elit seperti saat ini yang kita lihat dan saksikan, karena tidak semua pernyataan itu isinya mengandung sebuah kebenaran. Ketua TKN menjelang akhir, fitnah yang menyudutkan Prabowo Gibran semakin keras. Dan kita lihat memang pada akhir ini makin keras fitnah atau berita-berita hoax yang menyudutkan Pak Prabowo maupun Mas Gibran yang semakin keras di saat ini. Yang ingin saya juga tambahkan satu hal adalah
mengenai berita ini dan meminta asistensi kepada pemerintah Amerika melalui Departemen of State atau Kementerian Luar Negeri. Dan saya berinisiatif mengecek langsung. Saya menelpon kepada Departemen of State Indonesian Desk dan saya menanyakan kebenaran dari berita ini. Saya kirim linknya ke mereka dan saya tanyakan apakah benar dari pihak itu yang mengatasnamakan sebagai Monitoring Body Anti-Corruption meminta asistensi kepada pemerintah Amerika. Kemudian mereka melakukan pengecekan dan kembali ke saya beberapa jam kemudian dan mengatakan tidak pernah ada permintaan dari pihak yang namanya Greco mengenai hal asistensi ataupun meminta kerjasama pemerintah Amerika Serikat dalam rangka hal yang menunjukkan mengenai pemberian miras. Baik permintaan ke Department of State di Washington DC maupun permintaan melalui kedutaan besar Amerika yang berada di Indonesia. Jadi tidak ada sama sekali permintaan itu karena di dalam berita yang kita baca ada permintaan yang mereka lakukan kepada pemerintah Amerika melalui Department of State dan saya cek langsung baik yang di Washington DC maupun di kedutaan besar Amerika Indonesia tidak pernah ada permintaan itu sama sekali. Jadi ini juga menambah bukti-bukti bahwa berita itu adalah berita yang palsu, berita hoax, berita yang tidak benar, yang sifatnya memang suatu hal yang sangat keji untuk menyudutkan Pak Prabowo dalam hal ini. Oleh sebab itu saya ingin menyampaikan lagi kepada teman-teman media bahwa tolong kalau ada berita-berita seperti ini dikonfirmasi dulu ke kami. Jadi dan oleh sebab itu inilah yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman media. Terima kasih. Baik, sahabat sekalian, kita sudah mendengarkan bersama penyampaian dari Ketua TKN Prabowo Gibran bahwa menjelang akhir dari kampanye dan saat ini kita siap dalam masa tenang untuk Pilpres, itu fitnah yang menyudutkan Prabowo Gibran semakin keras. Bahkan Pak Prabowo dikatakan korupsi dan lain sebagainya. Dan tadi kita sudah dengarkan bersama bahwa Ketua TKN Prabowo Gibran sudah melakukan pengecekan langsung di kedutaan besar di Amerika maupun di Australia terkait dengan dugaan atau ada pemberitaan yang selama ini lagi heboh bahwa Bapak Prabowo itu melakukan korupsi karena pengadaan Emirates dari Qatar, dan hal itu ternyata tidak dibenarkan. Bahkan ketika dikonfirmasi di beberapa pihak seperti disampaikan tadi, itu tidak benar demikian. Kalau begitu berarti pemberitaan yang selama ini terjadi yang berkembang liar adalah bagian dari upaya untuk pembunuhan karakter seorang Prabowo dan juga Gibran agar tidak terpilih di pemilu nanti. Tetapi sangat disayangkan, ini adalah berita-berita biasa, bukan luar biasa sebenarnya. Hanya untuk menjatuhkan orang di saat-saat menjelang begini, siapapun dia tidak akan percaya. Jangankan ditujukan kepada Pak Prabowo dan Gibran, ditujukan untuk dua paslon lainnya pun di saat-saat seperti ini, masyarakat tidak akan percaya. Karena itu masyarakat sudah menilai ini bagian dari upaya untuk pembunuhan karakter, bukan informasi yang valid. Kalau memang benar adanya, kenapa tunggu saat menjelang Pilpres atau pemilu dulu baru isu ini mulai digembar-gemborkan? Harusnya dari kemarin-kemarin, jauh-jauh hari sebelumnya. Tetapi kenapa menunggu saat seperti ini? Sehingga boleh dikatakan ini hanya bagian dari ujian bagi masyarakat untuk tetap berpegang teguh pada pilihannya masing-masing. Kalau dia bisa mengkhianati Ibu Megawati Soekarno Putri dengan segala perjuangan yang menjadi gak bisa, Bu. Pak Jokowi tidak pernah mengkhianati PDIP. Tuh. Dan Ibu Mega tidak menjadikan Pak Jokowi menjadi presiden. Pak Jokowi menjadi presiden itu karena rakyat yang memilih. Tuh. Selama 10 tahun ini, nama PDIP harum itu karena ada Pak Jokowi. Iya kan? Ya iyalah, harusnya Ibu tahu itu. Dulu Ibu Mega, calon wakil presidennya Pak Prabowo lawan Demokrat, kalah Ibu Mega. Tuh, ya kan? Sampai 2 kali putaran Pak Jokowi membuat harum nama PDIP itu karena ada Pak Jokowi. Tuh. Ya kan, Bu? Jadi jangan asal berbicara. Rakyat sudah tidak buta internet. Ya kan? Prabowo Gibran 1 kali putaran. NKRI harga mati. Baik, saya akan menanggapi orang ini ya.
Katanya pengamat militer, saya khawatir bangsa ini jika jatuh ke tangan-tangan orang-orang yang seperti ini. Banyak negara-negara luar, negara-negara barat menginginkan sumber daya alam Indonesia jatuh ke tangan mereka. Dengan begitu, mereka membuat berita-berita hoax untuk menjatuhkan Bapak Prabowo Subianto. Karena dengan adanya Bapak Prabowo Subianto menjadi Presiden Indonesia, maka mereka bangsa barat tidak akan dapat menguasai sumber daya alam kita. Ingat, jangan sampai kita salah memilih pemimpin yang didukung oleh orang-orang seperti ini. Bangsa barat tidak akan membiarkan negara kita menjadi negara yang maju dengan cara mengadu domba kita sebagai masyarakat lewat orang-orang seperti ini. Ingat, Irak dan Libya dihancurkan oleh Amerika Serikat gara-gara pemimpinnya menjaga sumber daya alamnya demi masyarakatnya. Bahaya orang seperti ini. Jika memang perkataannya benar, coba buat surat pernyataan. Jika memang benar-benar yang dikatakan benar, Bapak Prabowo akan dibunuh selama 2 tahun menjabat. Buat surat pernyataan. Dalam pernyataan tersebut, dia siap dihukum mati jika memang Bapak Prabowo tidak dibunuh dalam 2 tahun. Saya baru akan percaya omongan dia jika dia berani membuat surat pernyataan seperti itu. Jangan hanya menyebarkan hoax. Anda ini antek asing. Perlu diingat, negara-negara barat seperti Amerika, Uni Eropa tidak menginginkan Indonesia memiliki pemimpin yang tegas, memiliki pemimpin yang dapat memajukan bangsa Indonesia ini. Salam Indonesia Maju. Jadi saya itu diminta ketemu Pak Rosan di Pak Sinetron, Bu Sinetron, Ibu Drama, Ibu Cerita, Ibu Pendongeng. Gini ya, pernyataan siapa ini kan udah dibantah sama Pak Rosanto. Karena apa? Kalau kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat mau belajar tahun 90, 2000, terus perjalanan Pak Jokowi menjadi presiden sampai 2 periode, lawan politiknya Pak Prabowo yang sekarang ini kan orang-orang yang sakit hati toh. Dan cara kerja mereka itu aslinya mudah ditebak. Narasi-narasi mereka itu apa ya, mudah kartu mereka itu mudah ditebak. Karena apa? Simpel kok, cara kerja mereka itu gini. Membuat cerita, membuat narasi, terus tuduhan tanpa bukti. Simpelnya gini, suatu kebohongan yang diulang-ulang, lambat laun pasti dipercaya atau diyakini oleh pengikutnya. Yang rugi siapa? Yang untung siapa? Monggo masyarakat Indonesia bisa berpikir. Kalau kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat bisa menilai dan mau belajar tahun-tahun sebelumnya, kita tuh sudah tahu cara kerja mereka itu seperti apa. Makanya jangan heran mereka itu orang sakit hati. Dan sekarang meskipun di hari tenang pun lawan politik Pak Prabowo, cara kerjanya itu mudah ditebak. Entah mereka nggak tahu atau gimana ya. Calon pemilih sekarang itu kan orang-orang baru tuh. Bahkan kalau kita mau belajar era Pak Jokowi, perjalanan Pak Jokowi dituduh, dihujat dengan narasi-narasi tanpa bukti, difitnah dengan macam-macam, dan sampai detik pun tidak terbukti. Mereka lawan politik Pak Prabowo yang sekarang ini orang-orang sakit hati. Dan orang-orang sakit hati itu mereka cara kerjanya membuat cerita, dongeng, drama, kebohongan yang diulang-ulang, lalu disuguhkan kepada pengikutnya. Paham ya masyarakat? Matur suwun. Pak Drama, Bu Drama. Jabang bayi ledala wayah mendekati pemilu toh ono wae. Iki sesuai apa yang disampaikan Ibu Koni ini adalah isu hoax lho, aja gampang percaya iki hoax iki. Iso hoax pembusukan politik iki sesuai apa yang disampaikan Bang Muhammad Lutfi. Isu yang dibawakan dan dinarasikan Ibu Koni ini adalah hoax. Katanya pembelian mirip itu sudah dibatalkan pun ya ta.
komisi 7% itu sudah dikantongi dan itu adalah sebuah hal korupsi jabang bayi lah piye carane nek 7% kuwi iso dikorupsi lah sedangkan pembeliane kuwi utang Pembeliannya batal. utang kan durung ana duwite kok iso ana wae jabang bayi iki lho rungokno omongane Bukoni. Pembelian Mirage walaupun batal tetapi pembayaran 7% komisi sudah diterima cash itu sudah rame di Uni Eropa, Pak. Yang mengangkat berita udah bukan berita ini internasional. Bukoni pembeliannya kuwi kan berupa hutang kok cash iki jabang bayi lah gek sampean iki iso kena pasal penyebaran hoax lho. Aku hanya tak bandingkan dengan video penjelasannya Bang Muhammad Lutfi. Nek utangi piye carane, Bu? Padahal kuwi beline nggawa utang kok iso mau sampaikan cash. Dialah wong iki gawe hoax iki lho. Delok ana ning channel Bang Muhammad Lutfi ini. Baru datang dari kalangan buzzer. Mereka bilang Pak Prabowo diduga melakukan suap atau penggelapan transaksi pesawat Mirage dari Qatar. Ini adalah permainan media. Permainan media sangat busuk Bukoni. Apalagi mendekati hari pencoblosan. Iki delok ana perbandingan ning channel Muhammad Lutfi iki lur. Ini akhirnya batal dilaksanakan. Inilah fakta yang sesungguhnya. Fakta yang sesungguhnya belum ada dan dealnya ditiadakan. Bisa dikatakan korupsi. Nah, kalau barang pun belum ada, dealnya belum ada, dibatalkan dan pembelian secara hutang kok bisa dikatakan menerima 7% dikorupsi jabang bayi ngapusi masyarakat kowe iki, Bu. Koni beberkan skenario Prabowo jabat hanya 2 tahun. Koni menyebut calon Presiden Prabowo Subianto hanya akan menjabat selama 2 tahun dan akan digantikan oleh pasangannya Cawapres Gibran apabila terpilih dalam pilihan Presiden 2024. Lalu dia menyenggol Pak Rosan seakan-akan Pak Rosan yang mengatakan pernyataan tersebut. Rosan membantah pernyataan tersebut dan menyatakan bahwa Koni menyebarkan hoaks dan pada saat itu Koni meminta jabatan Wakil Menteri Pertahanan atau Wakil Menteri Luar Negeri. Mak Koni ini seakan-akan menjadikan dirinya adalah mak-mak halu dengan pikirannya yang jahat, dengan secara membabi buta memfitnah orang, seakan-akan pikiran orang sama jahatnya dengan pikiran dia. Dan Koni ini adalah tetangga julid yang tetangganya ini mau mengadakan sebuah pernikahan. Dia yang rempong, dia yang repot. Jangan-jangan nanti kalau pasangannya mati, kekuasaan dan hartanya itu dimiliki dengan dia. Jangan-jangan dia akan membunuh pasangannya supaya dia dapat keuntungan. Dan kata dia, kalau saya jadi Jokowi dan Gibran, saya tidak akan tunggu 2 tahun, saya akan matiin besok. Hei ibu, itu adalah pikiran kotor Anda. Jadi Anda yang kotor, bukan orang lain, bukan Jokowi, bukan Gibran. Jangankan ibu mau jadi menteri, jadi warga negara Indonesia yang baik aja ibu belum bisa. Salam dari Kok Prabu. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Ayo, narasi apa lagi yang mau kau bangun tentang Pak Prabowo Subianto? Habiskan kemampuanmu dan ilmumu. Prabowo Subianto pelanggar HAM berat, udah kagak ngaruh. Apalagi Prabowo penculik aktivis, udah basi. Ayo, apalagi? Habiskan kemampuanmu. Udah nggak ngaruh. Rakyat udah pandai. Udah bisa menilai. Narasi yang kau bangun karena kau takut kalah. Iya kan? Bagi kami, apapun katamu, Pak Prabowo yang terbaik. Bukan sampah yang didaur ulang. Bukan petugas partai. Udah kagak ngaruh, bos. Basi narasimu. Cari narasi yang lain. Biar jangan nampak kali bodohmu. Aduh, dasar pecundang.
Tadi saya ketemu salah satu wartawan yang menyatakan kepada saya ternyata ada operasi senyap gitu dari polisi untuk counter dari kampus-kampus supaya menentang apa yang dinyatakan oleh para guru besar. Jadi datanginlah semuanya dosen-dosen itu atau yang lain dijebak, jebakan Batman-nya penelitian gitu. Untungnya wartawan kita tuh pada pinter-pinter, pada sehat-sehat gitu ya. Kayak takut juga dipimpin Gibran kecepatan, nggak tahu juga kenapa. Jadi nggak ada yang mau publish gitu. Coba kalau dipublish kan jadi berantem, dibenturkan antara sivitas akademika. Nah, menurut saya menggunakan bahasa melalui kaki tangan istana mendorong perpecahan, diskriminasi atau kebencian yang menyebabkan keresahan sosial dan melemahkan persatuan nasional itu harus stop. Makanya kita harus bersuara terus apapun tekanannya. Jangan dibilang saya nggak ditekan, macam-macam tekanannya, cuma nggak saya layarin, ngapain, nggak penting, gitu. Nah, etika politik ini penting. Ketika seorang pemimpin mematuhi etika politik, maka dia berkontribusi kepada masyarakatnya, bagaimana kemudian nilai-nilai dia sebagai kepala negara itu bisa dipertahankan. Jika dia abai, maka kepercayaan masyarakat, legitimasi kita pemerintahan, rule of law, kebijakan inklusif dan stabilitas jangka panjang tidak mungkin tercapai. Jadi mengabaikan etika politik itu mengikat kepercayaan publik. Ketika dia represif maka atau one man show gitu kan, itu dapat menyebabkan keresahan. Jangankan rakyat biasa, saya ajarin dosen resah gitu loh. Bagaimana mengabaikan etika politik melemahkan prinsip demokrasi. Kita lihat sekarang hasil KPPU itu apa? Kan aneh. Kalau putusannya salah mengangkat Gibran gitu, terus kenapa Gibran yang diapa-apain gitu dari awal kan, MK juga begitu. Jadi ada yang nggak masuk ke logik saya gitu. Nah, ini mungkin saya menuntut itu diterangkan supaya saya nggak jadi terlalu galak gitu. Intinya terakhir saya cuma mau bilang begini, tantangan ke depan itu berat. Sehingga saya jadi ingat pidato Soekarno menyatakan, kita tidak harus mengetahui hal bedil atau hanya mengetahui hal mesyu, hanya mengetahui hal suatu angkatan. Tidak. Ini adalah harus satu pengetahuan yang multi kompleks. Sebagai tadi kukatakan bahwa geopolitik pun sebenarnya adalah kumpulan pengetahuan. Sesuatu pertahanan nasional hanyalah benar-benar kuat jikalau berdiri di atas karakteristik daripada bangsa sendiri, tanah air sendiri, dan pengetahuan mengenai bangsa sendiri. Itulah yang dinamakan geopolitik. Lagi hot banget. Jadi media asing. Sorry ya, ini videonya saya setik ini ya. Saya mau ngomong itu kekel sekali ya. Ini pemuda ini udah pemuda masa depannya suram lagi ini, udah nggak punya masa depan pemuda seperti ini ya. Tidak ada masa depan lagi. Itu di pikirannya itu bisanya cuma menyebar berita hoax, memfitnah orang, mencela orang, merendahkan orang. Ya. Ini pemuda seperti ini sebenarnya udah nggak punya gagasan untuk menuju ke masa depan itu udah nggak ada. Ya. Karena di otaknya itu kelicikan, kemunafikan udah muncul. Ya. Seharusnya kalau dia punya gagasan, bantu paslonnya apa punya gagasan yang baik untuk menuju Indonesia ke depannya itu seperti apa, kan gitu. Ya. Bukan menjatuhkan paslon yang lain ya. Kayak seperti Pak Prabowo ini selalu dimusuhi dari paslon 1 dan paslon 3 ya. Karena paslon 1 dan paslon 3 itu sudah merasa kalah sebelum bertanding. Jadi dia itu gagasan yang baik buat dirinya itu nggak ada. Gagasannya itu tinggal menyerang Pak Prabowo, menjatuhkan Pak Prabowo dengan menyebar berita hoax dan hoax ya. Selain memfitnah, mencela ya, menghina gagasan Pak Prabowo ya. Terus habis ini kalau rakyat udah nggak percaya sama kalian, mau menyebar berita apa lagi? Ya, saya tanya itu ya. Sebenarnya rakyat awam itu sudah pandai, udah cerdas, udah ngerti, semua udah ada di pikiran masyarakat awam itu sudah ada. Jadi masyarakat awam sudah nggak terpengaruh dengan orang-orang yang menjual mulutnya, menjual omongannya, udah nggak terpengaruh ya. Sebenarnya kalian pemuda seperti ini adalah seorang pemuda yang pemalas, cuma ingin menjual omongannya tapi malas kerja. Jadi maunya itu ongkang-ongkang kaki sambil menjual omongannya dapat uang gitu ya. Udah kelihatan ya.
seorang yang benar-benar berjuang ya dengan pikiran, dengan tenaganya, tapi selalu direndahkan. Kamu merendahkan Pak Prabowo, menyebar berita hoax Pak Prabowo. Apakah kamu itu sudah melakukan hal yang terbaik untuk rakyat Indonesia? Dan calonmu itu apakah sudah melakukan hal yang terbaik untuk masyarakat Indonesia dan untuk negara ini ya? Kalau punya gagasan itu, tunjukkan gagasan yang baik ya. Bukan menjatuhkan orang lain dengan cara memfitnah ya. Itu aja, salam waras ya. Rakyat awam itu udah waras semua. Udah nggak bisa dipengaruhi dari mulut-mulut konyol seperti kamu ini ya. Baik sahabat sekalian, tentu kita sudah menyaksikan bersama video-video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait isu-isu yang sementara berkembang liar di tengah masyarakat menjelang Pilpres. Dan bahkan ada isu yang memang sangat tidak masuk akal, dikatakan bahwa Pak Prabowo terlibat korupsi pengadaan Mirage ya, pesawat tempur jenis Mirage buatan Perancis dari pemerintah Qatar. Dan bahkan Ibu Koni menyampaikan bahwa ya komisi 7% itu sudah diterima tunai atau cash. Yang sangat tidak masuk akal adalah transaksinya pun batal tidak terjadi, tapi kok seseorang bisa terima komisinya cash. Pada transaksinya juga tidak pakai cash. Transaksinya itu lewat utang, artinya tidak bawa uang cash. Transaksi pakai utang. Tetapi utang itu pun juga tidak terjadi karena batal. Tetapi kok seseorang bisa mendapatkan imbalan berupa komisinya cash. 7% cash. Ini berarti penjualnya penjual bodoh. Barangnya tidak laku tetapi beri orang cash. Kalaupun barangnya juga laku pakai utang tetapi kasih orang komisinya cash. Nah ini barangnya saja tidak laku tetapi kasih orang komisi itu cash. 7% cash dibawa pulang oleh Pak Prabowo. Nah ini memang secara logik juga memang tidak masuk akal. Kita sebagai orang awam juga sangat tidak masuk akal. Ya, komisi atau apapun bentuknya, fee dan lain sebagainya, itu jika terjadi transaksi. Tetapi kalau transaksinya saja tidak terjadi atau batal, kok komisinya bisa cair dan cash lagi? Nah ini yang memang sangat-sangat tidak masuk akal. Baik sahabat sekalian, itulah beberapa buah video. Semoga dengan kita tonton tadi kita bisa mendapatkan pencerahan bahwa memang saat ini banyak sekali ya upaya-upaya untuk memfitnah Pak Prabowo dan juga Mas Gibran menjelang Pilpres. Kiranya video-video ini bisa memberikan pencerahan bagi kita dan bisa membuat kita semakin kuat ya untuk pilihan kita masing-masing, siapapun orang yang kita tentukan untuk kita pilih. Dan hendaknya ya jangan sampai pilihan kita berubah hanya dikarenakan oleh faktor lain, dalam hal ini adalah isu-isu hoax seperti ini. Harapan kita semoga Pilpres kali ini bisa berjalan dengan mulus, aman, dan lancar. Baik, sebelum kita akhiri, kepada para sahabatku sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Dan ingat sahabatku sekalian, subscribe itu gratis. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih.